Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lailatul Aflaha, NIM 8602751117 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Banyak orang berpendapat bahwa sejarah itu tidak menarik, tetapi bagaimana jika kita memandang sejarah Pancasila sebagai sebuah perjalanan kegigihan sebuah bangsa yang agung? Dalam video ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana Pancasila tetap bertahan melalui berbagai zaman hingga tetap bermakna bagi kita saat ini. Marilah kita mulai. Bagian pertama, Pancasila lebih dari sekedar simbol. Banyak orang beranggapan bahwa Pancasila hanyalah serangkaian 5 kalimat yang kita ingat sejak bangku sekolah dasar. Namun, jika kita menelusuri perjalanan waktu, Pancasila sesungguhnya adalah identitas yang menjaga nafas bangsa ini tetap berlanjut meskipun menghadapi berbagai tantangan sejarah. Awal kemerdekaan tahun 1949, ia muncul sebagai pengikat bagi ratusan pulau yang mendapatkan kebebasan. Masa Federalisme Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kita pernah mencoba bentuk pemerintahan negara bagian, tetapi identitas persatuan kita menolak. Kita menyadari bahwa kekuatan kita terletak pada kesatuan, bukan pemisahan. Labirin politik tahun 1950-an. Masa ketika demokrasi menjadi arena perdebatan tak berujung yang hampir mengajukan fondasi negara. Era demokrasi terpemimpin Orde Baru. Pancasila menjadi sangat berpengaruh, bahkan begitu berpengaruhnya ia pernah dijadikan satu-satunya pandangan untuk memahami kebenaran. Awal reformasi atau saat ini. Kini Pancasila berada di tangan kita dan sedang diuji oleh aliran informasi yang tak terbatas. Ini bukan lagi sekedar masalah kekuasaan, tetapi menyangkut etika di dunia digital. Bagian 2, titik krusial drama Konstituante 1959. Marilah kita fokus pada peristiwa yang penuh drama, Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada saat itu. Ruang Konstituante dipenuhi dengan ego. Bertahun-tahun mereka berargumentasi mengenai dasar negara, sementara di luar sana rakyat menantikan kepastian. Indonesia berada di persimpangan, apakah maju bersama atau hancur berantakan. Dekret tersebut hadir sebagai instruksi dalam sejarah. Itu adalah saat kita para pemimpin kita sepakat bahwa kepentingan bangsa tidak boleh terhalang oleh perdebatan ideologi yang tak kunjung usai. Keputusan untuk kembali ke Undang-Undang 1949 menjadi bukti bahwa Pancasila adalah jangkar penyelamat saat kapal besar Indonesia bergetar di tengah samudera politik. Bagian 3, nilai dan filosofi jiwa besar. Apakah hikmah yang dapat kita ambil? Itu adalah jiwa besar dalam melakukan kompromi. Prinsip ketiga dan keempat bukan lagi sekedar di papan, namun lebih dari kesetiaan untuk merendahkan ego kelompok demi persatuan negara. Sejarah menunjukkan bahwa tanpa kemampuan untuk menerangkan dan berkorban demi kepentingan yang lebih luas, Indonesia tidak akan pernah berada di posisi sekarang. Bagian 4, refleksi. Pancasila di ujung jari. Apa yang saya renungkan, dulu masalah kita adalah terkuncinya sidang negara, sementara sekarang masalah kita adalah terkuncinya nalar dan kolom komentar. Kita gampang terpecah hanya karena perbedaan pilihan atau berita yang tidak benar yang membuatkan emosi. Pelajaran dari tahun 1959 tetap sangat penting. Kita membutuhkan suatu titik temu menjadi generasi Pancasila hari ini, bukan hanya soal bersuara paling keras, tapi tentang keberanian menjadi penengah. Dalam situasi terpolarisasi, kita harus menjadi generasi yang mampu menerima perbedaan, sebab identitas kita adalah persatuan. Sejarah adalah pengajar, dan Pancasila merupakan penunjuk kita. Dan sampai kita tersesat hanya karena kesibukan kita dengan diri sendiri. Saya Rizky Lailatul Aflaha. Mari kita lestarikan Indonesia dengan cara yang lebih bijaksana dan beradab. Sekian video tutorial tugas 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.